Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, seperti yang saya katakan tadi, Aldi, tolong matikan aja mic-nya. Sebelah gini, Juniarti juga matikan mic-nya. Ya, jadi suara truk lewat tadi nggak terdengar. Oke, Juniarti ini masih sumber suara masih di Juniarti nih. Tolong dimatikan mic-nya terlebih dahulu. Oke, good. Thank you. Baik, kita mulai saja pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasamanya. Ini sangat baik sekali ya. Supaya komunikasi kita tetap lancar. Saya berusaha untuk bagaimana ya menganggap kita ini ya statusnya dosen dan mahasiswa. Tetap itu nggak bisa dipungkiri kan. Tetapi paling tidak cara kita berkomunikasi ya layaknya kawan atau sahabat lah ya. Sehingga tidak ada kekakuan-kekakuan. Tapi kalau hormat menghormati itu tetap wajib ya. Bukan berarti dosen sama mahasiswa saja. Setiap dengan orang lain pun kita tetap hormat menghormati, tetap sopan santun tetap dijaga. Itu sudah ciri kita sebagai ya manusia yang beragama ya. Jadi ya enakkan aja kalau saya nanti di WA. Oke, mohon dimatikan mic-nya. Mic-nya dimatikan. Alfa Rezi. Ya, Alfa Rezi, mohon dimatikan mic-nya. Ya, jadi kita berusaha bagaimana komunikasi kita cair ya. Jadi Anda pun tidak perlu nanti ada rasa segan, takut terutama kalau segan memang harus kita kedepankan, kita segan kepada orang lain. Ya enggak perlu takut. Ya komunikasi itu menjadi alat utama bagi kita ya supaya semuanya berjalan dengan lancar. Jadi perkuliahan kita 1 semester ke depan itu jangan sampai nanti ada hal-hal yang Anda itu miskomunikasi dengan saya. Kita terbuka saja ya. Memang walaupun ada memang beban-beban lah saya sebut ada tantangan-tantangan yang harus Anda selesaikan seperti ya belajar, mendengarkan materi, kemudian apalagi mengerjakan tugas-tugas. Nah, itu sudah lumrah dan itu fenomena dari belajar ya, apalagi Anda sebagai seorang mahasiswa. Tapi bagaimana membuat itu menjadi lebih cair, lebih menyenangkan, nah itu tugas kita. Jadi nggak perlu ada hal-hal yang terlalu diribetkan. Kalau masalah besar itu bisa dikecilkan, nah kita kecilkan. Kalau masalah itu kecil, ya udah kita nggak usah anggap ada gitu. Jadi nggak perlu kita memasukkan ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita sesuatu yang tidak baik atau tidak menyenangkan itu. Baik, hari ini kita masih membahas tentang RPS atau rencana pembelajaran semester atau kalau dulu disebut dengan silabus. Artinya kita akan membahas mengenai apa saja yang kira-kira akan kita lakukan atau apa saja yang akan kita lakukan atau kita selesaikan selama 1 semester ini dalam mata kuliah pengantar manajemen. Jadi kemarin saya sudah sampaikan kepada Anda bahwa silabus atau RPS yang saya share itu wajiblah Anda cetak atau Anda print ya, di print supaya ada pegangan karena memang banyak kali potensi-potensi dalam pembelajaran pembelajaran
daring ini, Zoom ini, karena kita jarang bertatap muka, ketemu langsung, itu kadang ada hal-hal yang terlewatkan, ada tugas yang tidak dikerjakan, ada tugas yang dibiarkan atau dicueki. Nah, itu kalau bisa kita hindari ya. Jadi RPS itu harus Anda cetak, Anda pegang. Saya agak sedikit tidak yakin kalau hanya bentuk file di dalam handphone Anda. Ya, untung syukur-syukur kalau dibuka. Ini dibuka pun enggak gitu. Jadi enggak tahu sama sekali isinya apa. Itu sudah biasa. Selama hampir 2 tahun ini fenomena yang seperti itu terjadi ya. Nah, maka dari itu saya jadikanlah ini sebagai tugas pertama. Nanti Anda print out atau Anda cetak RPS yang ada yang sudah saya berikan. Kemudian nanti Anda kirimkan kepada saya dalam bentuk foto. Yang sebelumnya nanti RPS itu Anda buat nama, kemudian Anda tanda tangani. Lalu Anda fotokan bersama dengan diri Anda. Ya, bahasa sekarang selfie lah. Supaya jelas bahwa Anda sudah pegang itu RPS. Oke, baik. Perkuliahan kita ini untuk pengantar manajemen ini bebannya 3 SKS ya. Nah, 3 SKS itu sesuai dengan aturan bahwa 1 SKS itu adalah 50 menit ya. Jadi belajarnya kita itu 1 SKS 50 menit. Nah, kalau 3 SKS berarti 150 menit. Lah, apakah kita harus Zoom atau belajar seperti ini 150 menit? Nah, tentu tidak ya. Nah, maka dari itu Zoom-nya cukup 30 menit. Nah, untuk memenuhi beban SKS yang ada itu, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita membuat grup ya. Jadi ada diskusi, ada tanya jawab, ada belajar lagi di WA, grup WA ya, hal-hal yang ingin Anda tanyakan, Anda perjelas itu bisa di WA. Kemudian ada satu lagi yaitu dengan membuat tugas. Jadi ada tugas-tugas nanti yang akan saya berikan dan inilah yang menjadi waktu-waktu yang dimanfaatkan. Jadi belajarnya dengan Zoom, lewat Zoom dengan saya 30 menit. Berarti kalau 30 menit, 120 menitnya bagaimana? 120 menitnya Anda kerjakan, Anda penuhi di rumah dengan mengerjakan tugas, atau nanti kita komunikasi, diskusi, tanya jawab di grup WA. Sehingga 150 menit sekali pertemuan itu bisa terselesaikan. Ya, oke baik. Di dalam RPS atau silabus ya ada beberapa materi ya. Pertemuan pertama materi kita adalah kontrak perkuliahan dan penyampaian silabus atau RPS ya. Tapi nanti di pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh itu ada nanti materi-materi yang kita bahas ya. Ada materi yang kita bahas. Anda bisa lihat di RPS Anda ya apa saja materi-materi yang kita bahas. Saya berikan judul-judul materinya itu fungsinya adalah atau gunanya adalah agar Anda itu sudah tahu minggu ini belajar tentang ini, minggu depan belajar tentang ini. Jadi sebagai mahasiswa ini kan berbeda dengan siswa SMA, SMP itu berbeda. Jadi Anda itu dengan materi yang Anda sudah dapat, Anda bisa explore ya sebelum kita bertemu untuk mendiskusikan terkait dengan materi itu, Anda sudah terlebih dahulu ya mencari bahan-bahan materi, kemudian mempelajarinya, membacanya, supaya nanti ketika kita diskusi masing-masing punya bahan. Ya, masing-masing punya bahan. Nah, referensi-referensinya boleh dari mana saja, dari buku boleh, dari internet juga boleh, tidak terbatas lah. Sekarang sudah canggih teknologi, sudah banyak sekali referensi-referensi yang bisa kita lihat. Ya, itu gunanya saya beritahu apa materi kita. Nah, setelah pertemuan ketujuh, kita nanti sudah masuk kepada ujian tengah semester. Jadi di dalam satu semester itu ada 2 kali ujian. Ya, 2 kali ujian. Ujian yang pertama, setelah 7 kali pertemuan kita akan ujian.
Itulah disebut dengan ujian tengah semester atau UTS, ya. Nah, setelah UTS kita masuk lagi ke dalam materi. Ada pertemuan ke-9 masih materi, ke-10 masih materi, ke-11 juga masih materi, ke-12 juga materi, ke-13 masih materi. Nah, ke-14 ya, ke-14 ini kita sudah mengumpulkan tugas ya. Tugas di pertemuan ke-14 itu ada tugas mandiri dan ke-15 juga tugas mandiri. Jadi nanti di dalam satu semester ini ada 3 jenis tugas yang saya berikan ya untuk memenuhi SKS tadi. Ya, nggak usah kepala terbebani kalau mendengarkan tugas, biasa aja ya. Jadi tugas kita ada 3 jenis. Yang pertama, tugas mingguan. Tugas mingguan ini maksudnya adalah setiap kali pertemuan di akhir itu saya akan menitipkan tugas. Apa tugasnya? Nanti di akhir pertemuan akan saya sampaikan, ya, akan saya sampaikan. Nah, dikumpullah itu minggu depan sebelum kita masuk lagi ke dalam pertemuan berikutnya. Jadi waktu limit pengumpulan itu 1 minggu. Contoh misalkan, ini hari apa kita ini? Hari Jumat ya. Nah, hari Jumat kan, kita kan ketemu nanti hari Jumat lagi. Kalau nggak hari Jumat, hari Sabtu ya. Nah, nanti hari Kamis kita udah ketahuan itu jadwal kita. Nah, hari Kamis jam 23.59 yang akan datang, itu semua tugas mingguan itu yang saya perintahkan itu sudah harus dikumpul. Gitu. Bagaimana cara mengumpulnya? Nanti saya beritahu. Saya beritahu ya. Nah, contoh misalkan hari ini kita kan sudah pertemuan pertama ini, ya kan? Nah, apa tugasnya? Saya sampaikan tugasnya. Tugasnya adalah Anda memprint out atau mencetak atau memprint RPS atau silabus yang sudah saya share. Setelah dicetak ya, kemudian nanti Anda tulis nama di situ di depannya. Nama di situ kan. Kemudian Anda tanda tangani. Setelah Anda tanda tangani, Anda ambil foto. Foto bersama RPS itu. Ya, contoh misalkan seperti ini gitu kan. Nah, atau begini boleh. Atau begini juga boleh. Ya nggak boleh begini di belakang kepala karena nggak nampak nanti. Ya, yang sering begini atau begini. Anda fotokan, Anda selfie dengan RPS Anda, kemudian Anda kirim ke grup. Ya, sebelum hari Kamis depan jam 23.59. Berarti Anda sudah mengerjakan satu tugas, ya. Nah, karena tugasnya adalah penyampaian RPS, berarti yang paling relevan adalah saya pastikan Anda harus punya RPS itu, Anda cetak dan ada di tangan Anda masing-masing. Oke, itu satu tugas yang pertama. Yang kedua, tugas mandiri yang kedua adalah Anda mengulas atau membuat satu biografi manajer yang sukses. Nah, ini tugas penyelesaiannya lama. 1 semester ini. Limit waktu pengumpulannya pertemuan ke-14. Jadi jangan apa ya, jangan lihat tanggalnya. Anda bisa tentukan tanggalnya, Anda hitung dari sekarang pertemuan ke-14 itu tanggal berapa ya. Tapi pertemuan ke-14. Lalu bagaimana caranya membuat biografi manajer sukses itu? Nah, Anda lakukan wawancara. Anda wawancarai manajer yang menurut Anda sukses. Jadi manajer itu boleh dari perusahaan swasta, boleh dari perusahaan BUMN, boleh juga dari dinas pemerintahan dan lain-lain. Artinya manajer itu kan orang yang bertanggung jawab, ya. Artinya bisa dikatakanlah pimpinan atau bosnya, artinya itu manajer, ya. Nah, itu dia. Jadi Anda tentukan terlebih dahulu. Nge-record ya, Bapak itu. Anda explore ya. Anda explore ya. Anda lihat-lihat kira-kira siapa yang pas ini sebagai narasumber untuk tugas saya ini. Jadi kalau ada nanti sudah dapat nanti sosoknya, narasumbernya orangnya,
Lalu lakukan apa namanya? Lakukan pendekatan dan minta dia untuk mau jadi narasumber Anda, gitu. Nah, kemudian sebagai teknik pengerjaannya, Anda siapkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda tanyakan ke beliau itu. Tujuannya supaya apa? Tujuannya Anda belajar bagaimana sebenarnya manajemen itu, bagaimana seorang manajer itu bekerja, langsung dari pelakunya, begitu. Lalu nanti Anda tinggal buat laporannya dari bentuk paper, artinya Anda jelaskan, nanti saya jelaskan, silakan nanti Anda tanya ke grup bagaimana mekanisme pembuatan laporannya, nanti saya jelaskan. Tapi yang pasti tugas untuk membuat biografi manajer sukses itu harus dilaksanakan dengan metode wawancara. Silakan Anda cari siapa, ya. Kalau yang sudah bekerja di satu perusahaan ini gampang ya. Gampang, artinya dia tinggal minta saja sama bosnya, sama manajernya untuk diwawancarai ya. Nah, wawancaranya itu harus dipublikasikan, harus didokumentasikan yang pertama. Dokumentasinya itu lewat apa? Lewat video. Jadi ada rekaman dari percakapan atau dialog Anda dengan manajer tadi. Setelah Anda rekam, bagaimana proses pengumpulannya? Nah, proses pengumpulannya tentunya nggak mungkin Anda kirim videonya ke saya. Terlalu besar, bisa jebol nanti HP saya untuk menerima video itu. Tapi supaya nggak jebol, Anda harus pindahkan dia ke satu tempat. Nah, Anda pasti sudah tahu, zaman sekarang tempat untuk ngirim video itu, menyimpan video itu apa? YouTube. Ya, Anda upload ke YouTube Anda masing-masing, jangan YouTube saya ya. YouTube Anda masing-masing buatlah ya. Zaman 4.0 nggak punya channel YouTube itu halo ya. Ya, halo itu perlu dipertanyakan ya. Jadi buat saja kalaupun belum ada buat ya. Nah, uploadlah ke situ, uploadlah ke YouTube itu. Lalu untuk mengumpulkannya cukup Anda kirim linknya ke saya supaya bisa saya lihat gitu loh. Saya tonton ya, nanti saya subscribe lah YouTube kalian, saya like, saya share ya, jangan takut. Anda kirim linknya ke saya, barulah saya lakukan penilaian untuk itu ya. Itu tugas Pak, mengenai mau yang nanya boleh, Pak? ya sebentar ya, nanti di grup kita tanya, nanti saya selesaikan dulu ya. Waktu kita agak sedikit ini udah hampir 30 menit. Nanti ya kita di grup kita tanya jawab, boleh. Yang ketiga, tugas mandiri yang ketiga adalah ini pembuatan makalah. Makalah ini ini dibuat ya untuk menjawab ya, Anda mencari isu-isu yang lagi hangat ya. Isu-isu yang kontemporer ya terkait dengan manajemen. Manajemen apa saja? Manajemen itu luas. Boleh dari skalanya internasional, nasional, lokal, atau merujuk kepada satu perusahaan. Bagaimana tentang pola manajemen itu? Jadi Anda buat tulisan tentang manajemen, isu-isu kontemporernya, artinya Anda menjelaskan itu sesuai dengan fakta yang ada, begitu ya. Nah, bagaimana teknisnya, mekanismenya nanti kita bahas nanti di grup. Kalau di sini dibahas satu persatu nanti agak sedikit lama ya. Tapi nanti Anda harus sudah tahu bahwa nanti di pertemuan ke-15, limit yang terakhir dalam pertemuan kita sebelum ujian akhir semester, itu ada makalah yang Anda selesaikan. Nah, makalah ini nanti cara penyajiannya atau pengumpulannya adalah dengan cara seperti ini. Kita Zoom. Jadi diberikan kesempatan kepada Anda sebagai mahasiswa untuk apa? Untuk menjelaskan, jadi pemateri dalam pertemuan itu. Itu limitnya pertemuan ke-15. Lalu bagaimana Pak tadi tugas yang kedua tadi, biografi manajer sama makalah tadi, kalau diselesaikan sebelum waktunya, boleh, sangat boleh, baik sekali itu. Ya, saya hanya memberikan limitnya pertemuan 14 dan 15. Tapi kalau bisa diselesaikan lebih cepat itu lebih bagus. Artinya ini kan beban yang harus diselesaikan, lebih cepat lebih bagus. Tinggal
kasih tahu sama saya, nanti kita laksanakan. Tapi semua tugas-tugas itu, yang kedua tugas ini adalah tugas yang mesti saya bimbing. Jadi Anda tidak boleh melaksanakan itu tanpa bimbingan saya. Karena harus ada persetujuan saya, ada accept atau ACC dari saya, supaya nanti sama dia standarnya. Jadi ada bimbingan, silakan bimbingan lewat WA, hubungi saya langsung, nggak ada masalah. Ya, jadi itu dia tugas-tugasnya. Ya, jadi memang ya di dalam perkuliahan daring ini tugas itu menjadi apa namanya fokus ya, karena Anda kan tidak ke kampus, Anda itu di rumah. Nah, bagaimana membuat Anda sibuk ya dengan pelajaran-pelajaran yang ada, ya tentunya dibuat tugas supaya nanti tugas itu memberikan Anda pelajaran ya. Jadi tidak buta, jangan sampai nanti gara-gara kuliahnya daring materinya nggak tahu ya, sarjana corona katanya enggak ya, kita buat itu bagaimana supaya Anda memahami materi apa yang diberikan oleh dosen. Saya kira demikian ya penjelasan saya tentang RPS atau silabus ini ya, tentang apa materinya bisa Anda baca, tentang tugas-tugasnya juga Anda sudah mendengar penjelasan saya, tinggal nanti memang Anda perdalamlah dengan cara bertanya. Seperti tadi ada yang bertanya, supaya apa? Supaya nanti lebih jelas ya. Boleh pakai voice note, boleh ya, supaya nggak capek-capek ngetik. Kalau ngetik pun boleh. Nah, kalau mau bertanya nanti lewat grup aja ya, lewat grup. Jangan pribadi, supaya apa? Supaya kalau nanti Anda bertanya, mana tahu kawan Anda pun pingin nanya seperti itu. Jadi jawabannya bisa bisa sekaligus. Oke, baik. Sekali lagi bagi yang nggak bisa hadir pada Zoom kali ini rekamannya akan saya upload ke YouTube. Silakan nanti dilihat dan supaya nanti bisa dapat materi yang sama. Oke, saya pikir ya. Baik, tadi ada yang mau bertanya, silakan sebelum kita selesaikan. Ada tadi siapa yang ingin bertanya? Mau bertanya, Pak. Silakan. Tugas yang pertama tadi apa ya, Pak? Lupa, Pak. Apa? Tugas ya? Iya, yang pertama. Siapa yang nanya ini? Membuat apa gitu? Yang nanya ini siapa? Membuat Randi. Randi, Pak. Oh, Randi. Mikmu mati tapi suaramu ada. Ini lagi apa, Pak? Sinyalnya nggak ada ini. Konslet. Iya. Kayak kau lah konsletnya kan. Oke, Ya, baik. kena kali. Iya. Ya, karena saya tahu kau kan, saya tahu makanya berani saya bilang konslet. Tapi kalau Yuda Muhammad Alfarezi saya nggak berani bilang konslet. Karena saya baru ini ketemu kan. Kalau kamu kan udah dari mulai jadi kangkung, masih jadi kangkung saya udah kenal kan gitu. Baik, tugasnya Randi adalah tadi saya udah bilang kan sudah saya share itu RPS-nya kan, silabusnya kan. Pergi kau ke rental kalau nggak ada print di rumahmu atau nggak ada laptop di rumahmu, pergi ke rental ya, bilang sama tukang rentalnya, "Bang, ini printkan dulu Bang," bilang. Print. Udah di print dia, udah jadi lembaran kertas-kertas itu. Nah, ambil pulpen, habis ambil pulpen tulis nama di situ. Muhammad Asrandi, tanda tangani. Oke, habis tanda tangani, nah selfie lah kau sama silabusnya itu. Gampang kan? Masih gampang. Ya, ini pertama nggak mungkin lah susah-susah, gampang dulu. Ini mau ngetes ya, Anda itu patuh atau tidak. Ya, kalau dipikir tugasnya lucu-lucu apa tugasnya mesti selfie-selfie. Oh enggak, ini ngetes. Apakah Anda itu patuh tidak? Hal-hal yang seperti ini, ya itu dia. Oke, saya panggil namanya untuk saya saya checklist kehadiran.